Apa sih problem yang dihadapi oleh para pengusaha atau sampai kepada pengusaha yang senior atau pengusaha baru pun menghadapi persoalan? Apa sih persoalan yang sering mendasar di bisnis itu adalah pemasaran, katanya gitu. Kenapa sih pemasaran itu menjadi sesuatu yang sulit? Ya karena memang kita belum punya ilmu tentang bagaimana menguasai pasar. Nah, materi kali ini kita akan membahas bagaimana sih kiat sukses berbisnis yang dihubungkan yang selalu kita katakan dengan aspek pasar. Nama saya Rahmat. Saya akan membawakan materi tentang kiat sukses di pasar. Mungkin judul ini sesuatu yang berbeda dengan apa yang Anda pelajari misalnya tentang manajemen pemasaran, karena pasar itu ada dua hal, yaitu pemasaran menurut saya dikaitkan dengan penjualan. Pemasaran dengan penjualan itu harus menjadi satu bagian. Kita tidak bisa menguasai pasar saja, tapi tanpa kita tidak menguasai dari aspek penjualan. Nah, materi saya kali ini akan bicara bagaimana kita ngelola aspek pemasaran ya, dan juga bagaimana kita ngelola aspek penjualannya. Anda bisa bayangin kereta api. Kereta api itu bisa berjalan dengan baik ketika ada namanya lokomotif. Dia bisa menarik gerbong yang banyak. Nah, lokomotif itulah pemasaran. Dia yang mencoba mencarikan jalan untuk bisa menarik gerbong-gerbong yang ada di belakang. Kalau di bisnis itu hanya ada pemasaran saja, kita tidak bisa sukses di penjualannya. Itu hanya sebuah konsep aja, tidak bisa menjadi sebuah revenue bagi perusahaan itu. Coba sebut apa aja bisnis yang sukses di sekitar kita. Sebut merek lah, sebut apa yang kita kenal. Pasti akan menggabungkan antara pemasaran dan penjualan. Jadi pemasaran itu kalau dalam pengertian pemahaman saya, kalau saya buat analogi itu kayak kita bermain catur gitu ya. Kita menyiapkan strateginya, kemudian kita menyusun langkah apa yang akan kita lakukan, yang kita godok sedemikian rupa, baru nanti kita terapkan. Ketika kita sudah tahu siapa lawan kita, bidak yang akan kita coba ajukan itu sudah kita pikirkan, nanti langkah apa saja yang kita akan terapkan. Pemasaran dan penjualan itu bagaikan kita di pemasaran, kita sebagai pemain catur yang merencanakan. Ketika kita sampai kepada aksi di lapangan, maka kemudian yang bermain adalah aspek penjualannya. Anda bisa bayangkan kalau di dunia bisnis kita hanya pinter berteori, berkonsep gitu ya, merencanakan, tapi kita tidak handal di penjualannya, itu tidak akan jadi apa-apa di bisnis. Makanya bagi Anda sebagai pengusaha baru, maka pengetahuan tentang pemasaran dan pengetahuan tentang penjualan, atau kita naikkan lagi, keterampilan di bidang pemasaran dan keterampilan di bidang penjualan itu kayak dua sisi mata uang. Tidak saling mediakan, tapi saling melengkapi. Kita berhasil di pemasaran, plus juga berarti penjualan, kita akan sukses di pasar. Oke, ada pertanyaan yang apa sih Pak pemasaran itu? Pemasaran itu adalah sebuah cara kita di bisnis itu, bagaimana kita bisa mengelola konsumen potensial kita supaya mau mengenal dan kemudian mau mengarahkan pembelian kepada produk kita. Di pemikiran para pemasar itu, dia akan mencoba bagaimana memilih produk yang baik. Tapi sebelum memilih, dia akan tanya, siapa sih pembeli saya? Saya kasih contoh produk ini. Ini masker. Dan masker ini berbeda. Ini namanya masker istilah teman-teman semi medis itu yang bisa pabrikan. Ini masker kain. Pasti dua hal ini berbeda pasarnya. Tapi coba kita berpikir dari sisi si produsen yang ini. Dia akan tahu bahwa dia membuat keputusan produk ini karena dia sudah melihat. Kalau saya bermain di pasar yang masker ini pembeli produsennya atau pesaingnya sudah begitu banyak. Kalau dia bermain di pasar yang ini,
Nah, bagi orang yang bekerja di pemasaran, dia harus bisa memilih siapa segmen yang akan dia tuju. Yang kedua, dia pasti segmen yang dituju karena analisanya dia. Analisanya apa? Pesaing dia siapa sih sebetulnya? Nah, pesaing dia ini, kalau saya bermain di sini tidak akan bisa melawan pabrikan besar, maka kemudian dia masuk kepada produknya. Nah, di pemasaran kemudian setelah dia putuskan siapa market dia, baru dia bicara tentang di hadapan pesaing dia. Di sini juga pasti ada pesaing. Misalnya produknya adalah ini. Nah, produk ini sesama kain gitu ya. Dia tahu bahwa ini punya fungsi yang berbeda dengan fungsi yang ini. Maksudnya maskernya sama, tapi dia akan berbeda. Nah, ketika kita sudah bicara tentang ini, maka ada keputusan produk. Apa sih jenis produk yang akan saya hasilkan? Apa sih value kalau bahasa pemasarannya akan saya tawarkan pada pelanggan? Coba kita lihat produk ini. Ini value. Kalau pesaing kita hanya karet biasa, dia kemudian pakai karet yang elastis. Dia pasangin stopper. Ini tidak ada adjusting gitu ya. Dia pakai adjuster sehingga bisa. Nah, tetapi kemudian dia bertanya lagi. Terus value apa yang mau ditambahkan? Wah, kurang nih, saya kasih kemasan. Muncullah kemasan, dia adalah kemasan yang model seperti ini. Ada pertanyaan, bisa lebih tinggi lagi nggak? Kemudian dia buat kemasan yang lebih baik lagi, misalnya dibuatin kemasan yang model seperti ini. Jadi cara berpikirnya orang pemasaran adalah dia selalu berpikir bagaimana menyediakan produk sesuai dengan market yang dia pilih. Kemudian bagaimana dia mikir bagaimana dia mendelivery produk itu supaya sampai kepada pelanggan dengan baik. Kemudian bagaimana dia berkomunikasi melalui kegiatan promosi. Itulah cara berpikir orang pemasaran. Dia selalu berpikir strategi untuk memilihkan produk, memilihkan pasar sebelumnya, dan bagaimana dia bisa mengkomunikasikan itu secara baik kepada konsumen. Nah, setelah ini semua siap, baru dia berpikir bagaimana sih sebetulnya cara menjual, masuk pada pasar secara baik. Nah, itulah sebetulnya keterampilan penjualan. Jadi di keterampilan kita di bidang pemasaran yang merupakan turunan daripada ilmu pemasaran itu, kita selalu berpikir bagaimana produk ini bisa diterima oleh market yang kita terima. Terus yang kedua adalah bagaimana kita tetapin harga yang bisa diterima oleh calon pembeli kita atau pasar kita. Bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi secara baik dengan ini sebuah. Terus bagaimana kita menyediakan namanya saluran distribusi supaya barang itu pada saat diterima oleh calon pelanggan itu pada saat yang tepat ketika dia membutuhkan. Ini sebuah rangkaian strategi. Maka kemudian kita membuat namanya marketing plan kalau dalam bahasa perusahaannya. Kita membuat perencanaan siapa pasar kita, apa produk kita, bagaimana harga, bagaimana distribusi kita, kemudian bagaimana komunikasi yang kita lakukan. Nah, pada perkembangannya sekarang itu dibagi dua aspek marketing istilah pemasaran. Ada pemasaran yang konvensional yang kita bilang ada 4P tadi itu, product, price, promotion, dan place itu. Kemudian ada produk pemasaran digital yang kita lihat yang sebetulnya secara praktek itu kemiripan. Saya kasih contohkan di pemasaran konvensional ada namanya funnel ya. Funnel itu kalau bahasa kita corong. Di digital marketing juga ada namanya funnel. Apa sih funnel itu? Ini kan bagian dari yang kita sebut dengan ilmu komunikasi pemasaran. Bagaimana kalau corong, ada bayangkan dari besar kecil sampai kepada ketemu pembeli yang potensial, dan pembeli potensial itulah yang sebetulnya memberikan revenue pada kita yang nanti akan membeli produk kita. Jadi ilmu pemasaran itu menurut saya akan terbagi dalam kelompok besar. Yang pertama dia bicara tentang sebuah strategi, kemudian dia bicara yang taktikal itu dikemas dalam bentuk marketing plan. Dan kelompok yang besar yang kedua kita akan membagi gitu ya, mana yang nanti akan dikelola di pemasaran konvensional dan mana dikelola di pemasaran digital. Dan dalam praktek sehari-hari dua kelompok yang disebut pemasaran konvensional dan pemasaran online itu, atau yang orang nyebutnya pemasaran offline dan pemasaran yang online itu sebuah gabungan.
Makanya ada istilah kalau di komunikasi kemarin adalah integrated marketing communication sebagai gabungan antara kedua hal tersebut. Oke, kita masuk kepada sesi yang terakhir. Bagaimana sih kita mengelola kegiatan penjualan? Tadi kita bicara banyak tentang aspek pemasaran, mulai dari pemasaran secara sederhana sampai kepada praktek-praktek atau hal-hal yang bersifat dengan praktis. Sekarang kita masuk kepada penjualan. Orang, kenapa ini menjadi penting bagi kita? Karena bagi saya itu ya, pemasaran itu seperti orang menyusun strategi. Kalau perang itu yang ada di markas, gitu ya. Kita harus menurunkan armada berapa, gitu ya. Kemudian kita harus membawa senjata apa saja. Kemudian berapa banyak amunisi yang harus kita bawa, berapa jumlah peloton yang harus kita terjunkan, dan sebagainya. Itu perencanaan atau dalam kita sebut dengan marketing plan, gitu ya. Nah, ketika kita masuk di langkah berikutnya, maka kita masuk ke bidang penjualan, gitu. Maka armada ini kita turunkan, gitu. Dan di situ pun juga ada perencanaan, tapi namanya perencanaan penjualan. Yaitu sudah kita. Apa yang mereka bawa? Apa yang mereka bawa? Ya, mereka bawa produk. Misalnya saya kasih contoh ini. Saya bawa masker. Maka kemudian mulailah saya melakukan kegiatan penjualan. Baik itu pada kelompok yang konvensional atau lain maupun yang bersifat digital. Semua bicaranya tentang selling, istilah kita penjualan. Bagaimana barang ini bisa laku dijual? Gimana caranya? Ya pakai konsep pemasaran yang kita pakai. Produknya seperti apa, konsep harganya seperti apa, saya harus melalui saluran distribusi apa, kemudian saya berkomunikasi dengan seperti apa. Maka tenaga penjual ini yang akan memindahkan gitu ya barang ini dari produsen kepada konsumen secara baik. Dia akan melakukan transaksi. Apakah itu melalui kantor, itu admin penjualan, ataupun pakai salesman misalnya. Kalau Anda misalnya punya produk apalah misalnya ya yang bersifat untuk konsumen, maka kita harus punya armada yang banyak untuk sampai pada konsumen dalam waktu yang sama. Ini kan perlu pemikiran. Berarti sebetulnya di ilmu penjualan itu ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama ya terkait dengan bagaimana organisasi penjualannya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita mengelola orang-orang yang terlibat dalam penjualan. Dan ini sebetulnya kerja harian. Kalau kita tadi pemasaran itu mungkin kerja bulanan, maka penjualan itu adalah kerja harian yang dihitung performanya adalah pencapaiannya dalam hari. Makanya ada istilah sales call misalnya, kunjungan harian, kunjungan pada waktu yang dihitung adalah kamu melakukan kunjungan kepada potensial customer-mu itu berapa kali dalam satu hari, dan itu harian. Nah, kalau di pemasaran mungkin konsepnya itu adalah kita kerjakan 1 bulan ke depan. Kalau di penjualan itu waktunya lebih pendek, karena yang dihitung adalah keberhasilan menghasilkan sales ataupun jualan. Karena perusahaan itu butuh sales, itu sebagai ujung keberhasilan dari ya seperti dengan masker ini. Maka kita harus mulai. Saya harus mengunjungi misalnya outlet-outlet yang direncanakan oleh di pemasaran tadi. Saya akan mengkomunikasikan gitu ya. Oleh siapa? Ya oleh salesman saya yang berkunjung ke potensial. Jadi kesimpulannya gini teman-teman semuanya. Ketika kita ingin sukses di pasar, kembali lagi ada 2 hal gitu ya. Kita harus menguasai tentang konsep pemasaran atau keterampilan sebagai pemasar, dan juga kita punya keterampilan sebagai penjual. Bukan penjual itu dalam arti bukan jadi salesman saja, tetapi bagaimana kita mengelola penjualan ini secara baik. 2 hal ini yang disebut dengan pemasaran dan 1 hal yang disebut dengan penjualan. Ini 2 sisi dari mata, dan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda mau berhasil di bisnis, maka kuasailah pasar. Caranya seperti apa? Lakukanlah pemasaran dengan baik dan lakukanlah penjualan secara optimal. Maka 2 hal ini kemudian digabungkan, Anda pasti sukses di pasar. Di sesi penutup ini, saya ingin mengatakan pegangan bagi teman-teman pemasaran. Pemasaran itu bilang lebih baik jadi yang pertama daripada menjadi yang terbaik. Maksudnya apa sih sebetulnya? Kejar keunikan, kreativitas. Di bisnis itu modal kreatif, modal inovatif
berbisnis itu akan mampu menghasilkan. Orang pemasaran itu kalau bisa jangan mengikuti permintaan, tapi menciptakan permintaan. Tapi urusan ini adalah kita kembali lagi kepada, selain kita bicara kemampuan, adalah bicara tentang keterampilan kita. Nah, keterampilan pemasaran ini memang harus dikembangkan. Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu kalimat indah dari China mengatakan, satu pagi di Asia ada singa yang bangun pagi. Dia berpikir dia harus berlari lebih baik daripada kijang yang paling cepat, atau dia akan kelaparan. Saya ulangi lagi, satu pagi di Asia ada singa yang bangun pagi. Pada saat pagi dia harus berpikir berlari lebih baik daripada kijang yang paling cepat, atau dia akan kelaparan. Di satu sisi, si kijang juga berpikir ketika dia bangun, dia harus berlari lebih baik daripada singa yang paling cepat. Jadi di dunia ini sebetulnya teman-teman semuanya, kita harus apapun kondisi kita sebagai singa atau kita sebagai kijang, pada prinsipnya setiap hari kita harus menjadi lebih baik. Ketika Anda memilih jadi pemasar, atau Anda memilih jadi penjual, atau Anda kemudian menggabungkan itu menjadi sebuah keterampilan berbisnis, maka selalu menjadi lebih baik. Hari-hari kita harus kembangkan menjadi lebih baik supaya hal-hal ini bermanfaat bagi bisnis kita. Selamat berkarya, mudah-mudahan pengetahuan singkat ini menjadi bekal bagi Anda untuk berbisnis.